Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Adi Purnami Karisma Dewi. Nah, di kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang rasional perkembangan kurikulum 2013. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang perlunya pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencangkup kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Nah, berikutnya ada rasional perkembangan kurikulum 2013. Ada beberapa macam pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tantangan internal, yang kedua ada tantangan eksternal, yang ketiga ada penyempurnaan pola pikir, yang keempat adalah penguatan tata kelola kurikulum, yang kelima ada pendalaman dan perluasan materi. Nah, adapun tujuan dari kurikulum ini. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, visi pendidikan tahun 2025 yaitu menciptakan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Dengan demikian, kurikulum 2013 adalah dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Nah, landasan kurikulum 2013. Ada 4 landasan kurikulum 2013. Yang pertama, landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum dan yang mengharuskan adanya pengembangan kurikulum baru. Yang kedua ada landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia apa yang akan dihasilkan kurikulum. Nah, yang keempat ada yang ketiga ada landasan empiris. Landasan empirik memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Nah, yang keempat ada landasan teoritik. Landasan teoritik memberikan dasar-dasar teoritik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Nah, adapun karakteristik kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi untuk kurikulum 2013 dirancang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, isi atau konten kurikulum. Kemudian ada kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, kompetensi dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah, kompetensi inti, kompetensi dasar, silabus, dan terakhir ada rencana pelaksanaan. Nah, proses pembelajaran kurikulum. Proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 ada 2, yakni pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran ekstrakurikuler. Prinsip pengembangan kurikulum. Kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Nah, adapun struktur kurikulum. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Nah, struktur kurikulum SD atau MI.
Beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester. Beban belajar di SD atau MI kelas 1, 2, dan 3 masing-masing 30, 32, 34, sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6 masing-masing 36 jam setiap minggu. Jam belajar SD atau MI adalah 35 menit. Nah, untuk struktur kurikulum SMP atau MTS, yaitu dalam struktur kurikulum SMP atau MTS ada penambahan jam belajar per minggu dari semula 32, 32, dan 32 menjadi 38, 38, dan 38 untuk masing-masing kelas 7, 8, dan 9. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar di SMP atau MTS tetap, yaitu 40 menit. Selanjutnya, ada struktur kurikulum SMA atau MA atau SMK atau MAK. Kelompok mata pelajaran wajib yang diikuti oleh seluruh peserta didik. Kelompok mata pelajaran peminatan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Adanya kelompok mata pelajaran wajib dan mata pelajaran peminatan dimaksudkan untuk menerapkan prinsip kesamaan antara SMA atau MA dan SMK atau MAK. Mata pelajaran wajib sebanyak 9 mata pelajaran dengan beban belajar 24 jam per minggu. Kelompok mata pelajaran peminatan SMA atau MA terdiri atas 18 jam per minggu untuk kelas 10 dan 20 jam per minggu untuk kelas 11 dan 12. Kelompok mata pelajaran peminatan SMK atau MAK masing-masing 24 jam per kelas. Kelompok mata pelajaran peminatan SMA atau MA bersifat akademik, sedangkan untuk SMK atau MAK bersifat vokasional. Struktur ini menempatkan prinsip bahwa peserta didik adalah subjek dalam belajar dan mereka memiliki hak untuk memilih sesuai dengan minatnya. Selanjutnya ada implementasi dan evaluasi. Implementasi pengembangan kurikulum 2013 yaitu pengembangan kurikulum 2013 pada satuan pendidikan, manajemen implementasi, dan strategi implementasi kurikulum. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi kurikulum dilaksanakan selama masa pengembangan ide atau deliberation proses, pengembangan desain dan dokumen kurikulum, dan selama masa implementasi kurikulum. Evaluasi dalam deliberation proses menghasilkan penyempurnaan dan kompetensi inti yang dijadikan organizing elemen dalam mengikat kompetensi dasar mata pelajaran. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Untuk itu, selamat menonton video dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para pesan. Om Santi 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 Om.